Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat TV MUI Medan, untuk Medan dan umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertatap muka lagi, bersua, membahas berbagai persoalan-persoalan keagamaan, khususnya agama Islam. Dan hari ini kita akan membahas tentang jagalah Allah. Hadir di studio TV MUI Medan, narasumber kita adalah Al-Ustadz Fadlan Fuadi SHI MH, Ketua MUI Medan Johor. Assalamualaikum Ustadz, selamat datang di studio. Jadi para pemirsa TV MUI Medan, kita akan berbincang-bincang, akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Al-Ustadz. Temanya adalah tentang jagalah Allah. Apa maksud dari jagalah Allah itu? Mari kita dengarkan dan kita simak bersama Ustadz kita Fadlan Fuadi SHI MH. Silakan Ustadz. Baik. Jazakumullah khairul jaza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel TV MUI Medan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan menurut atau berdasarkan pendapatnya para ulama apa yang dimaksud dengan jagalah Allah, tentu harus kita kaitkan dengan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi shiddah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Rawahu Ahmad. Jagalah Allah, pasti kamu mendapatkan Allah di hadapanmu. Ingatlah Allah di waktu senang, pasti Allah akan mengingatmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang semestinya tidak menimpa kamu, maka tidak akan menimpamu, dan apa yang mesti menimpamu tidak akan terhindar darimu. Ketahuilah bahwa anna nasra ma'as sabri, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwa bersama musibah ada kelapangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad nomor 303, hadis sahih. Ayuhas sadah azakumullahu taala. Hadis tersebut merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara khusus, dan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Di antara wasiat yang menjadi perhatian saya untuk disampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada adalah ihfazillaha tajidhu amamak, yang artinya jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu, atau engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Makna jagalah Allah
bukanlah berarti Allah membutuhkan penjagaan dari makhluknya. Dan subhanallah, maha suci Allah bagi mereka yang menganggap dengan zannal jahiliyah atau prasangka jahiliyah bahwa Allah membutuhkan makhluknya. Sesungguhnya segala penjagaan baik di langit-langit maupun di bumi berasal dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki salah satu asmaul husna al-muhaimin, yang artinya Allah yang maha memelihara. Lantas para pemirsa TV MUI Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara menjaga Allah Subhanahu wa taala secara global? Cara menjaga Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yang pertama, berinteraksi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan realita, kita temukan bahwa tidak sedikit umat Islam yang meninggalkan dua sumber petunjuk tersebut. Berinteraksi dengan keduanya tentu dapat dilakukan dengan mengimaninya, membacanya, mentadabburi atau mentafakkurinya sampai tingkat mengamalkannya. Kita tahu bahwa setiap dari kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh di dunia sebagai bekal kelak di akhirat kita. Namun, apakah kita sudah mengetahui bahwa seluruh amalan yang sudah kita kerjakan sudah sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla? Maka dalam hal ini Imam Abu Abdullah As-Saji rahimallahu ta'ala berkata bahwa ada 5 yang dapat menyebabkan amal soleh kita sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, beriman dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengenal dan mencintai kebenaran dan pelakunya. Dan yang ketiga, mengikhlaskan amal karena Allah. Dan yang keempat, beramal dengan sunnah atau hadis. Dan yang kelima, memakan makanan yang halalan thayyiban. Adapun cara yang kedua, cara menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala, bahwa ketahuilah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan atau yang ma'ruf. Karena saya melihat antara yang ma'ruf dengan yang baik itu berbeda. Ya, kebaikan saja belum tentu landasannya adalah ilmu. Tetapi kalau perbuatan ma'ruf sebelum melakukan kebaikan dasarnya adalah ilmu untuk mempelajari atau memahami kebaikan yang akan dilakukan. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah cara yang kedua untuk menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sebab menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah poros yang paling agung dalam agama, yang merupakan satu tugas di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam seluruhnya. Andaikan tugas itu ditiadakan, niscaya akan muncul kerusakan di mana-mana dan dunia pun akan binasa. Nauzubillah wal iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa TV MUI Medan dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sebenarnya, maka efektivitasnya adalah niscaya kita pun akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi soal, dalam hal apa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita? Kalau kita merujuk dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah halaman 368, maka akan ditemukan bahwa ada dua caranya Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga hambanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dalam urusan maslahat atau kepentingan duniawiyah seperti anak atau keluarga, harta, karir dan sebagainya. Yang kedua, Allah akan menjaga kita dalam urusan agama dan keimanan seperti kemudahan untuk melakukan ibadah baik yang wajib maupun sunnah. Nah, dari dua nikmat penjagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang paling utama atau nikmat yang paling utama adalah nikmat yang kedua, yakni Allah akan menjaga dalam urusan agama kita. Mengapa nikmat yang kedua lebih utama daripada nikmat yang pertama? Karena nikmat agama dan imanlah yang dapat memasukkan hambanya ke surga. Ini sebagaimana Ustaz tersebut dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 187, bahwa kenikmatan itu ada dua. Ada kenikmatan yang menipu, ada kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang menipu, kata Sa'id bin Jubair rahimallahu taala, adalah kenikmatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhas sadah rahimakumullahu taala, dari uraian singkat tadi maka dapat kita pahami bahwa orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya bukan hanya dalam urusan duniawiyahnya tapi juga ukhrawiyahnya. Maka jangan pernah bosan menjaga Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan dua cara yang kita sebutkan tadi, yaitu berinteraksi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat TV MUI Medan. Pembahasan hari ini tentang jagalah Allah mengandung beberapa makna, dan ini adalah satu hal yang harus kita laksanakan, bagaimana kita bisa menjaga Allah. Yang dapat saya simpulkan adalah jika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Innallaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hadirin sahabat TV MUI Kota Medan, pemirsa yang dimuliakan Allah, sampai di sini pembahasan kita karena waktu yang sangat singkat. Kiranya kita dapat bertemu kembali di episode berikutnya. Amin. Di siaran berikutnya adalah pembahasan yang berikutnya dengan Ustadz Fadlan Poandi SHI MH. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Insya Allah ilmu yang diberikan akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita serahkan diri kepada Allah. Kiranya kita tetap menjaga Allah dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.